Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari kelas Manajemen Reguler Pagi. Di sini saya akan mereview tentang jurnal aplikasi komputer untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE. Di sini judul jurnal yang saya akan review yaitu adalah penggunaan aplikasi komputer dalam peningkatan kinerja guru sekolah dasar negeri 01 Kembanggarum Semarang. Penulisnya yaitu Eni Dwi Lestariningsih, Testiana Deni, Wijayatiningsih, Hescaroyo Pramudibio, Bambang Daliono, dan Dwi Ampuni Agustin. Ya, di sini kita langsung masuk aja ke menu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu program pelatihan pengabdian masyarakat tersebut dihasilkan peningkatan kemampuan mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, pelatihan membuat email, dan pelatihan mendaftar website di WordPress. Subjek penelitiannya, tim pengabdi kami memfokuskan pengabdian masyarakat pada pemanfaatan teknologi komputer pada guru SDN 01 Kembanggarum Semarang yang berjumlah 21 orang. Assignment datanya, dari program pelatihan pengabdian masyarakat tersebut dihasilkan peningkatan kemampuan mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, pelatihan membuat email, dan pelatihan mendaftar website di WordPress. Para guru menjadi termotivasi untuk lebih menggunakan PowerPoint dan website gratis sebagai media pembelajaran dan penghitungan dalam Excel untuk mengevaluasi penilaian siswa baik ulangan harian, tugas, UTS, atau UAS. Kata kuncinya, aplikasi komputer kinerja guru sekolah dasar. Lalu masuk ke bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang dan teori. Teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang termasuk teknologi komputer dan internet yang secara langsung menuntut dunia pendidikan untuk bertindak secara nyata dalam menyesuaikan diri mengikuti perkembangan teknologi. Dalam hal ini, guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan, maka untuk menunjang pekerjaannya yang sekarang sudah menjadi profesi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, semua guru harus belajar teknologi internet dan komputer. Penggunaan komputer sebagai alat mengetik untuk membuat administrasi adalah tentu sebagai teknologi minimal yang harus dikuasai oleh guru, maka untuk lebih jauh lagi ditambah dengan internet di mana guru bisa membuat email atau mendownload jurnal penelitian tindakan kelas untuk menulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuannya dan menyuarakan opini yang bisa dibaca oleh umum, oleh sesama guru atau membuat tugas materi pembelajaran untuk peserta didik. Lalu masuk ke metode penelitian. Di sini ada langkah penelitian. Pelatihan ini menggunakan metode diskusi, ceramah, praktek, dan evaluasi kepuasan serta pelatihan. Ceramah dan diskusi merupakan metode yang digunakan ketika tim pengabdi masyarakat memberikan pelatihan komputer yang dilaksanakan selama 4 bulan. Metode praktek merupakan metode yang digunakan ketika para guru mempraktekkan aplikasi komputer dalam kegiatan di sekolah. Metode evaluasi merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan peserta pelatihan, yakni para guru SDN 01 Kembanggarum Semarang. Di sini ada hasil penelitian. Pembukuan pelatihan komputer dihadiri sekitar 20 peserta yang terdiri dari beberapa guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan sekolah. Dalam acara ini, tim pengabdi memberikan arahan bentuk dan juknis pelatihan dengan menggunakan buku panduan yang telah dicetak dan di ISBN sesuai dengan standar perpustakaan nasional. Buku pelatihan tersebut meliputi 50 halaman dengan model cetakan A5. Adapun sambutan para guru SD Negeri 01 Kembanggarum sangat antusias karena mereka cenderung dapat meningkatkan pemahaman dalam mengoperasikan komputer. Kemudian pada hari kedua, tim pengabdi lebih memperdalam pemahaman komputer dengan cara praktek membuat email, website, dan menyusun laporan nilai dalam bentuk soft file dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, setelah pelatihan, tim pengabdi melakukan monitoring pengabdian selama 4 kali. Dalam monitoring ini, tim pengabdi mengecek kembali penggunaan komputer dalam administrasi sekolah dan rancangan mengajar. Lalu sekarang kita masuk ke diskusi penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, kami memfokuskan pada peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet yang lokasinya berjarak lebih 10 km dari kantor UPBJJ Universitas Terbuka Semarang. Selain itu, kami sebagai tim pengabdi juga akan membantu meningkatkan profesionalisme guru untuk berkembang sesuai perkembangan ipteks melalui berbagai pelatihan teknologi komputer dan internet. Oleh karena itu,
kelompok guru di SDN Kembang Arum 01 layak dijadikan sebagai lokasi pengabdian masyarakat untuk peningkatan profesionalisme guru di bidang teknologi komputer. Potensi unggulan atau masalah di masyarakat adalah guru di SDN Kembang Arum 01 rata-rata belum menguasai teknologi komputer dan internet. Maka perlu dilakukan pelatihan teknologi komputer yang dikolaborasi dengan bahasa Inggris sederhana sehingga profesionalisme guru dalam bekerja menjadi meningkat. Lalu masuk ke analisis jurnal. Di sini ada kekuatan jurnal. Berdasarkan jurnal yang saya review di atas, terdapat beberapa kelebihannya, yaitu pada bagian identitas jurnal. Dalam jurnal ini sudah dilengkapi dengan identitas yang lengkap beserta sudah memiliki nomor ISSN-nya, sehingga tidak meragukan lagi apakah jurnal ini sudah baik atau bahkan belum sempurna. Lalu ada kelemahan jurnalnya. Tidak terdapat tujuan dari jurnal ini sehingga sedikit sulit membaca untuk memahami apa tujuannya. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, pengabdi dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengabdian masyarakat teknologi komputer pada guru SDN 01 Kembang Arum Semarang diterima dengan baik oleh pihak mitra dan mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. 2. Para guru SD di SDN 01 Kembang Arum merasa puas dengan pelayanan tim pengabdi dengan persentase capaian 74%. 3. Dari keseluruhan paparan di atas, program pengabdian kami sudah teraplikasi dengan baik serta selalu dimonitor perkembangannya agar terus berjalan dan berkembang baik kemampuannya. Dalam mengoperasikan komputer, pemanfaatan komputer sebagai sarana dan media pengajaran, serta penggunaan Excel dan website pada administrasi, penilaian, dan sebagai media di pembelajaran di kelas. Lalu di sini ada saran. Pertama, di sini kita masuk ke bagian saran. 1. Bagi guru SD, para guru hendaknya selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengoperasikan komputer dan memanfaatkan program komputer untuk pembelajaran di kelas. 2. Bagi kepala sekolah, pengadaan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pembelajaran di kelas sangat diperlukan oleh para guru SD guna pengembangan profesi dan kemampuan pengajaran mereka. Oleh karena itu, pihak pengelola sekolah dapat memberikan saran latihan peningkatan kompetensi guru, khususnya penggunaan komputer dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembanding. Sini judul jurnalnya aplikasi berbasis multimedia untuk pembelajaran hardware komputer. Penulisnya yaitu Nene Ekstis Putri, Sofandi Marwan, dan Tony Heriano. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak penelitian. Di sini ada tujuan penelitian. Pengenalan aplikasi perangkat keras komputer berisi informasi tentang jenis dan karakteristik dari setiap perangkat keras yang terhubung dengan komputer tersebut. Aplikasi ini berisi elemen multimedia seperti peta, gambar, teks, dan juga suara yang dibuat secara interaktif sehingga mudah digunakan. Lalu di sini ada subjek penelitian. Pada penelitian ini hanya tentang pengenalan hardware komputer dan tidak membahas tentang komputer secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada semen data, pengenalan spesifikasi perangkat keras komputer mulai dari perancangan aplikasi, pembuatan elemen perangkat keras, gambar, teks, dan suara, pemrograman skripsi aksi, hingga aplikasi dapat dijalankan. Kata kunci multimedia, hardware, interactive application. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada latar belakang dan teori. Semakin majunya perkembangan zaman dan persaingan globalisasi yang terjadi mengharuskan setiap individu memiliki kreativitas dan semangat yang tinggi untuk menjalankan roda kehidupannya, yakni dengan penggunaan teknologi informasi seperti multimedia. Alat bantu teknologi yang berkaitan dengan komputer sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan mudah. Misalnya saja alat pembelajaran untuk sub-sub bidang hardware komputer. Sebagian pengguna komputer saat ini, baik itu dari kalangan siswa dan mahasiswa, hanya mampu untuk mengoperasikan software komputer tanpa mengetahui apa saja komponen dari hardware komputer. Sedangkan suatu sistem komputer didukung oleh 3 komponen utama, yakni software, hardware, dan brainware. Ketiga komponen ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satunya mengalami masalah. Aplikasi interaktif ini akan menjelaskan tentang hardware dari komputer, baik itu prinsip kerja, fungsi, dan karakteristik dari masing-masing komponen. Pada kesempatan ini, penulis ingin membuat aplikasi untuk memvisualisasikan materi pelajaran yang akan membantu sebagai media pembelajaran dan bermain, di mana tampilan dan interface
Face aplikasi lebih menyenangkan serta tidak membosankan karena lebih banyak animasi yang terkandung dalam aplikasi ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana membangun aplikasi interaktif spesifikasi hardware komputer dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Lalu masuk ke landasan teori. Yang pertama ada perangkat keras hardware komputer. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware adalah perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik atau berupa benda. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang bisa dilihat, sentuh, pegang, dan memiliki fungsi tertentu. Peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa diraba atau dipegang. B. Konsep dasar multimedia. Multimedia menurut Jeffrey Muhammad merupakan suatu sarana komunikasi yang berupa gabungan dari teks, gambar, animasi, video, dan audio. Contoh dari bentuk-bentuk multimedia ini sebagai berikut: video komersial, advertisement, animasi flash, trailer, video, dan banyak hal-hal lainnya. Multimedia di mana pengguna atau pemakai dapat berinteraksi dengan komponen-komponen dalam multimedia tersebut dinamakan interaktif multimedia. Contoh, website, media pembelajaran, dan lain-lain. Multimedia menggunakan komputer untuk menyajikan gabungan teks, gambar, video, dan audio. Multimedia banyak dimanfaatkan di berbagai macam bidang seperti hiburan atau animasi, game atau trailer game. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi lainnya yang membutuhkan sarana interaksi dengan penggunanya. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension, SWF, dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasang. Lalu masuk ke metode penelitian. Di sini ada langkah penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research, metode pengamatan, observation, metode wawancara interview, dan penelitian labor atau laboratory research. Sini masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian setelah melakukan serangkaian tahapan perencanaan, analisa, dan perancangan, maka didapatkanlah suatu aplikasi yang sesuai dengan perancangan dan analisa. Aplikasi pengenalan hardware komputer ini dalam penerapannya perlu dilakukan suatu pengujian agar sesuai dengan perencanaan, desain, dan tujuan dari pokok permasalahan. Diskusi penelitian. Berdasarkan permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi pada sistem pengenalan hardware komputer di beberapa sekolah, maka perlu dibangunnya sebuah software aplikasi pembelajaran hardware komputer berbasis multimedia. Software ini diharapkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran untuk siswa atau siswi agar dapat lebih mengerti dan kenal hardware secara cepat karena tampilan yang lebih menarik dan biasanya, serta proses belajar mengajar dalam sekolah menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu kekuatan jurnal. Pertama, penggunaan dalam bahasanya sudah efektif dan mudah dipahami. Memaparkan secara jelas, singkat, dan padat dari abstrak pendahuluan serta permasalahan mengenai evaluasi pembelajaran, penjelasan yang disampaikan pada teori cukup jelas. Kelemahan jurnal, pada jurnal ini tidak terdapat pemaparan sarannya. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh selama perancangan dan pembuatan aplikasi pengenalan hardware komputer ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini bisa menjadi sarana informasi untuk mempelajari hardware komputer yang memberikan pengetahuan lebih tentang nama dan fungsi dari masing-masing hardware yang ada pada komputer. Selain itu, aplikasi ini dibuat ke dalam bentuk yang interaktif dengan menampilkan beberapa menu pembagian hardware komputer berdasarkan fungsi dan contoh dari setiap hardware tersebut dengan desain tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Sarannya, demikianlah hasil review jurnal ini yang dapat saya selesaikan. Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar review jurnal ini dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.